Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Manajemen Concentration Sharing 2021. Saya Christine Susilowati, salah satu pengajar mata kuliah Manajemen Strategi di jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Saya diberikan tugas oleh jurusan Manajemen untuk sharing tentang salah satu konsentrasi yang ada di manajemen, yaitu manajemen strategi. Kita langsung masuk ke berbagi pengetahuan tentang konsentrasi manajemen strategi. Jadi apa sih sebetulnya manajemen konsentrasi manajemen strategi? Jadi konsentrasi manajemen strategi merupakan salah satu peminatan yang ditawarkan oleh jurusan manajemen, di mana konsentrasi ini relatif baru dibandingkan konsentrasi yang lain, misalnya marketing, operation, SDM, keuangan. Manajemen strategi ini merupakan konsentrasi yang paling baru di antara konsentrasi yang lain. Jadi apa yang akan dipelajari di konsentrasi ini? Jadi manajemen strategi akan mempelajari proses penyusunan, proses perencanaan, proses pemilihan strategi, kemudian bagaimana mengimplementasikan strategi yang digunakan oleh satu organisasi untuk mencapai tujuannya. Jadi kita akan lebih concern kepada strategi, bagaimana merencanakan, bagaimana memilih strategi, bagaimana mengimplementasikan, sampai bagaimana mengevaluasi. Ini yang akan kita pelajari, ini yang akan mahasiswa pelajari bila mengambil konsentrasi manajemen strategi. Kita akan lanjut pada fokus pembelajarannya. Fokus pembelajaran dari konsentrasi manajemen strategi seperti yang tadi sudah saya sampaikan secara umum. Yang pertama adalah penyusunan perencanaan strategi perusahaan. Jadi tahap-tahap apa yang harus dilakukan untuk menyusun strategi? Tahap-tahap apa yang dilakukan dalam perencanaan strategi? Alat apa yang harus dikuasai untuk memilih dari berbagai macam alternatif strategi. Kemudian yang ketiga, karena strategi itu berhubungan dengan pencapaian tujuan, pastinya harus ada evaluasi dan pengukuran kinerja. Jadi menentukan kinerja dari satu organisasi itu apa, pengukuran kinerjanya apa, bagaimana cara mengukurnya, sehingga kita bisa mengevaluasi keputusan-keputusan strategi yang kita sudah ambil. Itu juga yang akan menjadi fokus pembelajaran di konsentrasi manajemen strategi. Jadi saya ulangi, penyusunan perencanaan strategi, pemilihan alternatif strategi, mengukur kinerja dan mengevaluasi, itu yang menjadi fokus pembelajaran dalam konsentrasi manajemen strategi. Kemudian ada penguasaan pengetahuan apa saja sih yang harus dimiliki mahasiswa untuk konsentrasi manajemen strategi? Penguasaan dasar tentang konsep dan praktek manajemen strategi merupakan hal yang pondasi kuat yang harus dimiliki mahasiswa yang akan mengambil konsentrasi manajemen strategi. Jadi bagaimana perencanaan secara umum ya, konsep manajemen strategi POAC yang kita kenal dengan POAC itu harus benar-benar dikuasai karena ini merupakan dasar dari perencanaan strategi. Kemudian metode pengambilan keputusan manajemen. Kalau tidak salah ini ada di mata kuliah pengantar manajemen ada, manajerial ada, jadi ada alat-alat yang digunakan oleh pengambil keputusan, alat yang digunakan untuk membantu mengidentifikasi masalah dan mengambil keputusan untuk melakukan atau menemukan solusi. Jadi metode untuk pengambilan keputusan yang ada di dalam manajemen itu merupakan satu hal yang harus dikuasai di konsentrasi manajemen strategi. Kemudian semua fungsi yang ada di manajemen strategi, ini yang membedakan antara manajemen strategi, konsentrasi strategi dengan konsentrasi yang lain. Jadi kalau misalnya keuangan, memang lebih fokus kepada fungsi keuangan, manajemen keuangan, bagaimana keuangan itu dikelola dan diatur. Marketing, fokus pembelajarannya pada fungsi marketing.
Jadi bagaimana produk, bagaimana pricing, bagaimana advertising, kemudian bagaimana saluran distribusi. Setiap konsentrasi akan fokus pada fungsinya masing-masing. Tetapi untuk konsentrasi manajemen strategi, karena pengambilan keputusan strategi itu harus mengintegrasikan semua fungsi yang ada di dalam satu perusahaan, maka penguasaan dari semua fungsi yang ada di dalam satu organisasi, baik itu marketing, SDM, operation, kemudian keuangan, itu harus dikuasai oleh mahasiswa. Karena apa? Keputusan strategi yang akan diambil ini mengintegrasikan semua fungsi yang ada di dalam satu organisasi. Jadi fungsi-fungsi yang ada di dalam manajemen, semua fungsi yang ada di dalam manajemen, bahkan fungsi R&D dan sistem informasi manajemen itu merupakan salah satu input dan harus dikuasai oleh mahasiswa yang mengambil konsentrasi manajemen strategi. Kemudian prinsip good corporate governance, tata kelola perusahaan. Jadi pengetahuan ini, penguasaan ini, wawasan ini juga harus dimiliki oleh mahasiswa ketika mau ngambil konsentrasi manajemen strategi. Bagaimana tata kelola perusahaan, berhubungan juga dengan etika bisnis, berhubungan juga dengan filosofi usaha yang kita sebut dengan corporate social responsibility. Jadi dasar-dasar itu mahasiswa harus paham, karena itu yang akan menjadi dasar juga satu perusahaan untuk mengambil keputusan strategi. Kemudian konsep penyusunan strategi yang saya sampaikan tadi. Jadi perencanaan, menetapkan tujuan, kemudian organizing, kemudian controlling, itu juga penguasaan untuk pengetahuan itu juga menjadi hal yang sangat penting. Implementasi dan evaluasi keberhasilan itu nanti fungsional. Setiap fungsi akan mempunyai implikasi implementasi yang berbeda-beda. Itu penguasaan pengetahuan pada konsentrasi strategi. Jadi mungkin slide ini, bagian ini menjawab kalau misalnya ada yang mahasiswa yang nanya, kalau misalnya ada beberapa mahasiswa, saya suka banget dengan hitung-hitungan keuangan, rasio-rasio, laporan keuangan, dan lain sebagainya. Makanya saya mengambil konsentrasi manajemen keuangan. Saya suka dengan promosi, saya suka dengan strategi menganalisa saluran distribusi, makanya saya ambil di konsentrasi marketing. Jadi karena saya menguasai itu, maka saya ngambil di konsentrasi marketing. Jadi mungkin pertanyaan, kalau di konsentrasi manajemen strategi, berarti saya harus menguasai apa? Jawabannya sederhana, tapi saya tidak ingin ini membuat, waduh, berarti harus menguasai semua fungsi, gitu kan ya? Karena ini merupakan kelebihan, sekaligus menjadi tantangan untuk konsentrasi manajemen strategi, di mana di manajemen strategi akan membahas semua fungsi. Fungsi marketing akan dibahas, fungsi keuangan akan dibahas. Jadi di konsentrasi manajemen strategi nanti mahasiswa akan praktek, akan menghitung juga tentang rasio-rasio. Demikian juga dengan dengan pemasaran. Mata kuliah atau konsentrasi manajemen strategi, mahasiswa juga akan diajak diskusi tentang berarti nanti harus menggunakan advertising mix yang seperti apa, berarti nanti SDM-nya harus seperti apa, berarti nanti struktur organisasinya dirubah atau tidak. Diskusinya akan lintas fungsi. Nah, itu yang saya pikir yang lebih menarik di manajemen strategi, yang merupakan kelebihan menurut saya, tapi di lain sisi menjadi tantangan. Karena apa? Harus buka-buka lagi semua konsep atau semua fungsi yang ada di dalam satu organisasi. Oke, kita lanjut pada keterampilan khusus di konsentrasi. Saya pikir semua konsentrasi ini mempunyai tujuan keterampilan khusus konsentrasi. Saya pikir sama. Jadi yang pertama, mahasiswa yang mengambil konsentrasi manajemen strategi harus mempunyai kemampuan untuk menyiapkan proposal penelitian, baik penelitian yang tidak terkait dengan skripsi atau penelitian-penelitian yang bukan skripsi. Terlebih lagi, mahasiswa yang menempuh konsentrasi manajemen strategi harus bisa menyiapkan proposal penelitian di bidang manajemen strategi. Jadi harus mempunyai pengetahuan tentang bidang manajemen strategi itu biasanya topiknya apa saja, kan ya. Tentunya topiknya yang lintas fungsi yang ada di dalam satu organisasi.
mampu melakukan penelitian di bidang manajemen strategi, jadi metodenya juga tahu. Karena memang biasanya yang paling banyak digunakan, metode yang paling banyak digunakan untuk mahasiswa yang menempuh yang mengambil konsentrasi manajemen strategi itu kualitatif, gitu kan ya. Tetapi bukan berarti untuk konsentrasi manajemen strategi tidak bisa kuantitatif. Sudah banyak juga penelitian-penelitian tentang yang terkait di konsentrasi manajemen, tapi dilakukan dengan menggunakan quantitative approach atau menggunakan metode kuantitatif. Yang ketiga, pastinya harus mempunyai kemampuan untuk menyusun, merencanakan strategi, melaksanakan, dan mengevaluasi, karena itu yang menjadi fokus pembelajaran di mata kuliah atau konsentrasi manajemen strategi itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan masuk mata kuliah wajib apa yang ada di konsentrasi. Saya pikir ini mata kuliah wajib ini menjadi sangat menarik, menjadi sangat bervariatif, gitu kan ya, akan melengkapi kemampuan mahasiswa dalam pemahaman penyusunan di manajemen strategi. Yang pertama adalah perencanaan sektor publik. Jadi mata kuliah ini akan memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang penyusunan, perencanaan, dan pengambilan keputusan strategik pada organisasi publik. Karena seperti yang kita tahu, organisasi publik dan organisasi private atau organisasi yang benar-benar bukan milik pemerintah, itu pasti mempunyai karakter yang berbeda. Akan mempunyai handicap atau keterbatasan yang berbeda. Organisasi publik banyak sekali diatur, banyak sekali dibatasi oleh aturan-aturan, gitu kan ya. Tugasnya pun menjadi sangat kompleks karena organisasi publik di sisi lain mereka harus bertahan, tetapi mereka juga harus melakukan fungsi layanan kepada masyarakat. Jadi mata kuliah ini sangat menarik. Biasanya yang mengajar Pak Dr. Sujatno dan Pak Bayu Ilham kalau mata kuliah perencanaan sektor publik, karena beliau-beliau yang banyak sekali melakukan penelitian pada manajemen strategi di sektor publik. Kemudian manajemen kinerja. Manajemen kinerja ini mata kuliah yang secara spesifik memberikan pemahaman tentang proses pengukuran, perumusan pengukuran dari kinerja di satu organisasi. Nah, nanti di mata kuliah ini akan lebih mendalam, mahasiswa akan lebih mendalam diberikan pemahaman, penguasaan tentang bagaimana mengukur kinerja dari satu organisasi. Karena kalau kinerja sekarang kan tidak hanya diukur dari berapa banyaknya laba, berapa banyaknya penjualan, tetapi pengukuran kinerja bisa digunakan atau bisa diukur dengan berbagai macam dimensi. Nah, mahasiswa akan belajar di pengukuran kinerja pada mata kuliah pilihan wajib atau mata kuliah wajib konsentrasi manajemen kinerja. Jadi untuk mengukur kinerja Brawijaya seperti apa, mengukur kinerja Indofood seperti apa, mengukur kinerja dinas provinsi seperti apa, gitu kan. Kita akan belajar di manajemen kinerja. Karena pasti akan berbeda-beda cara pengukuran kinerja itu. Kemudian perencanaan strategi bisnis. Perencanaan strategi bisnis di sini memberikan pemahaman pada mahasiswa tentang penyusunan, perencanaan, pengambilan keputusan, serta penggunaan alat-alat strategi. Jadi pada mata kuliah ini lebih ke arah simulasi, lebih ke arah praktek. Biasanya mahasiswa diajak bersama-sama untuk mendiskusikan dari kasus dari perusahaan atau objek yang akan diteliti, kemudian dengan menggunakan tahap-tahap dalam perencanaan strategi, kita akan sampai ke dalam apa sih strategi yang bisa diambil oleh objek atau kasus yang ada di dalam mata kuliah ini. Itu perencanaan strategi. Kemudian laboratorium manajemen strategi tentunya ya. Laboratorium manajemen strategi ini lebih ke arah penggunaan alat-alat strategi pada topik-topik yang terkini di manajemen strategi. Jadi di mata kuliah ini mahasiswa akan diajak
menguasai alat-alat yang digunakan untuk menganalisa strategi, alat-alat yang digunakan untuk menentukan alternatif strategi, alat-alat yang digunakan untuk memilih strategi. Kalau di mata kuliah manajemen strategi, secara konsep akan diberikan, tetapi pada mata kuliah laboratorium manajemen strategi, kita akan berdiskusi tentang topik-topik yang terkini itu apa di manajemen strategi, misalnya aja tentang sosiopreneur misalnya, atau tentang bisnis digital misalnya, atau tentang strategic flexibility misalnya. Kenapa satu perusahaan itu harus sangat fleksibel supaya ketika permintaan naik atau bahkan tidak ada permintaan, perusahaan masih tetap bisa survive. Itu yang akan diperoleh mahasiswa di mata kuliah laboratorium manajemen, selain juga penguasaan alat-alat yang digunakan, misalnya BCG, misalnya matrix SWOT, misalnya IE, kemudian GA matrix, QSPM, bagaimana alat-alat ini bekerja, bagaimana alat-alat ini digunakan untuk tujuan terkait keputusan manajemen strategi yang ada di dalam satu organisasi. Kemudian seminar proposal manajemen strategi, ini semua konsentrasi pasti ada mata kuliah ini. Mata kuliah ini sebetulnya disiapkan untuk membantu mahasiswa. Setelah mata kuliah seminar proposal ini, mahasiswa sudah mempunyai draft penelitian atau draft proposal skripsi. Jadi setelah mata kuliah ini, mahasiswa sudah mempunyai topik, bahkan sudah mempunyai metode yang akan digunakan untuk melakukan penelitian. Biasanya langsung digunakan untuk skripsi. Jadi seminar proposal manajemen strategik, saya pikir ini mata kuliah yang sangat membantu mahasiswa karena outputnya adalah draft proposal untuk skripsi. Jadi untuk diingat, sebelum masuk ke seminar proposal manajemen, kalian harusnya sudah mempunyai ide-ide penelitian yang nantinya dengan dosen pengampu, dengan dosen pembimbing yang ada di kelas, kalian bisa diskusi ide ini akan seperti apa bisa dikembangkan untuk mencapai penelitian yang baik, kan ya, yang sesuai dengan topik-topik konsentrasi yang urgent, topik-topik konsentrasi sesuai konsentrasi yang memang layak untuk diteliti. Jadi itu mata kuliah wajib konsentrasi, perencanaan sektor publik, manajemen kinerja, laboratorium manajemen, kemudian perencanaan strategi bisnis, dan seminar proposal manajemen. Mata kuliah yang sangat menarik, gitu kan ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu topik-topik apa saja sih yang ada pada konsentrasi strategi, kan ya. Jadi kalau biasanya kalau marketing itu ada pada Instagram advertising, pricing, saluran distribusi, kemudian brand image, gitu kan ya, yang kalau kita kenal di marketing. Tapi kalau di konsentrasi manajemen strategi, topik-topik pembahasan atau yang biasa, ide-ide penelitian yang biasa ada di dalam tugas akhir atau skripsi tentang analisis lingkungan, untuk menyusun atau merumuskan atau memformulasikan strategi, biasanya yang banyak seperti itu. Tapi itu sudah terlalu banyak, gitu kan ya. Jadi analisis lingkungan, kemudian bagaimana penyusunan strategi, itu biasanya topik itu. Biasanya kualitatif kalau seperti itu. Kemudian pengukuran kinerja organisasi. Topik deskripsi biasanya ngambil satu objek tertentu, kemudian mengukur kinerja, melakukan pengukuran kinerja dari organisasi dengan menggunakan satu alat tertentu. Biasanya itu juga yang diambil oleh mahasiswa untuk topik skripsi. Kemudian Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy ini merupakan salah satu pilihan strategi yang bisa diambil oleh satu organisasi atau perusahaan. Biasanya mahasiswa juga menganalisa Blue Ocean Strategy yang dilakukan oleh satu organisasi. Bagaimana ceritanya Blue Ocean Strategy ini bisa dilakukan dan bisa diambil oleh satu organisasi. Kemudian ada topik tentang bisnis model kanvas atau kanvas model. Jadi bagaimana menyusun strategi dengan memetakan bisnis dalam kanvas model.
Nah, kanvas model ini menarik. Jadi ini yang akan kita pelajari, ini di manajemen strategi, memetakan bisnis ke dalam sel-sel yang ada di dalam kanvas model. Jadi nanti kita akan tahu, oh bisnis saya itu ternyata seperti ini, oh customer saya itu ini. Kemudian di manajemen strategi, kita akan mengintegrasikan setiap sel itu untuk memutuskan satu strategi supaya tujuan yang ditetapkan organisasi itu bisa tercapai. Nah, saya pikir ini sangat menarik gitu kan ya, bisnis canvas model. Knowledge management itu juga salah satu topik yang akan dipelajari dan banyak menjadi topik penelitian di konsentrasi strategi. Knowledge management adalah bagaimana pengetahuan itu dikelola dalam satu organisasi untuk memunculkan kekuatan. Knowledge management sangat, kalau sekarang knowledge management sangat mempunyai keterkaitan dengan sistem informasi manajemen, kan ya. Kemudian ada topik lain, flexibility management. Saya pikir untuk kondisi lingkungan yang turbulensinya sangat tinggi, intensitas perubahannya itu sangat tinggi, perusahaan itu juga sudah harus siap jungkir balik. Perusahaan itu harus siap mengembang dan mengkerut gitu kan ya. Perusahaan itu harus siap dengan ketika tiba-tiba permintaan tinggi atau ketika tiba-tiba tidak ada permintaan. Nah, ketidakpastian yang ada di lingkungan ini merekomendasikan satu organisasi itu harus sangat fleksibel. Bagaimana untuk menjadi fleksibel? Apa saja yang kita lakukan supaya organisasi itu bisa fleksibel mengikuti perubahan yang ada di lingkungan? Itu yang dipelajari di flexibility management. Nah, flexibility management ini ada di konsentrasi manajemen strategi. Kemudian yang berhubungan dengan good corporate governance yaitu corporate social responsibility. Corporate Social Responsibility ini merupakan salah satu topik yang ada di konsentrasi strategi. Jadi filosofi bisnis, bisnis itu harus bertanggung jawab dengan lingkungan. Tanggung jawab kita terhadap community itu bisa menjadi kekuatan untuk bisnis bisa bertahan. Nah, jadi memberi, justru ketika kita memberi, kita mendapatkan kelebihan, gitu kan ya. Itu sebetulnya konsep dari corporate social responsibility. Jadi ada yang namanya 3P atau 3P, people, planet, dan profit. Nah, ini akan kita pelajari juga di manajemen strategi. Jadi bagaimana membuat perusahaan kita bertahan, kita tidak hanya berpikir profit, tapi kita harus berpikir people dan planet. Planet itu apa? Environment. People itu apa? Community. Jadi perusahaan yang sehat harus didukung dengan environment yang sehat. Nah, ini saya pikir ini topik yang sangat menarik di konsentrasi manajemen strategi. Kebetulan disertasi saya tentang corporate social responsibility juga. Jadi saya bisa menjanjikan topik ini menjadi topik yang sangat menarik. Kita akan tahu bagaimana kita expose caring kita terhadap lingkungan, muncul yang namanya ISO 26000, ISO 29000 gitu kan ya, yang atau segala konsep tentang green itu ada di corporate social responsibility. Nah, saya pikir dengan ini masih banyak, tentunya masih banyak topik gitu kan ya. Topik-topik ini saja saya pikir udah menunjukkan betapa menariknya konsentrasi manajemen strategi. Kemudian inovasi bisnis, gitu kan ya. Bukan pada real inovasinya akan memunculkan apa, tetapi ada pada horizon manajerial. Jadi bagaimana atau apa yang bisa dilakukan oleh satu organisasi untuk memunculkan skill atau untuk memunculkan motivasi untuk melakukan inovasi. Nah, itu inovasi bisnis. Jadi bagaimana menjadi pemimpin yang bisa mengencourage anggota organisasinya untuk bisa lebih inovatif. Itu yang akan kita pelajari di inovasi bisnis. Entrepreneur itu merupakan bagian dari topik di manajemen strategi. Entrepreneur itu enggak hanya bagaimana kita mengetahui peluang, kita mengetahui ancaman, tetapi sekarang sudah banyak sekali konsep-konsep entrepreneurship yang kontemporer.
sosiopreneur gitu kan ya. Jadi entrepreneur yang berbasis sosial gitu kan ya. Ya walaupun nanti ujung-ujungnya pastinya untuk sustainability harus berpikir tentang profit itu sendiri. Jadi ini beberapa topik yang menurut saya menjadi sangat menarik gitu kan ya untuk kita pelajari lebih mendalam yang ada di konsentrasi manajemen strategi. Blue Ocean Strategi, Business Model Canvas, Knowledge Management, Flexibility, Corporate Social Management, Inovasi Bisnis, Entrepreneur. Saya pikir masih banyak lagi berhubungan dengan hal-hal misalnya saja whistleblowing misalnya. Itu juga kajian, itu juga topik yang ada di konsentrasi manajemen strategi. Visi misi sistem informasi manajemen bisa masuk di konsentrasi strategi. Itu tentang topik dan konsentrasi manajemen strategi. Jadi mungkin kalau dari tadi saya sudah singgung, oh ini kelebihan, ini menjadi kelebihan. Kita mungkin mau summary-kan sebetulnya keunggulan konsentrasi manajemen strategi itu apa dibandingkan yang lain, gitu kan ya. Yang pertama, karena peminatannya terbatas, memang topiknya kita masih bisa mengeksplorasi. Tetapi karena peminatnya terbatas, biasanya menjadi lebih concern gitu kan ya, menjadi lebih fokus peminat di konsentrasi manajemen strategi itu sendiri. Saya sampai sekarang juga bertanya-tanya kenapa kok tidak banyak yang mengambil konsentrasi manajemen strategi, apakah karena lintas fungsi gitu. Padahal menurut saya lintas fungsi atau mengintegrasikan semua fungsi yang ada di manajemen itu menjadi salah satu kekuatan yang ada di manajemen strategi itu sendiri. Kemudian menentukan sesuatu yang kaitannya dengan jangka panjang, melatih kita untuk mengambil keputusan, melatih kita untuk peka terhadap identifikasi apa peluang ancaman, kemudian kekuatan dan kelemahan. Kita diajari untuk lebih sensitif untuk mengidentifikasi kondisi, situasi, perubahan yang ada di lingkungan. Kemudian yang ketiga, mengintegrasikan seluruh fungsi yang ada di dalam satu organisasi. Jadi kita tidak berpikir parsial, tetapi kita berpikir simultan. Mau ngambil keputusan di fungsi keuangan, kita tidak hanya berpikir spesifik pada fungsi keuangan, karena apa? Organisasi itu semua fungsinya terkait. Nah, ini menurut saya menjadi kelebihan dari manajemen strategi. Karena apa? Manajemen strategi harus mempunyai kemampuan untuk mengintegrasikan semua fungsi. Kemudian fokus pada keputusan manajerial. Kalau fokus pada keputusan manajerial, maka semua orang harusnya mempunyai kemampuan untuk ini. Semua orang harus mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan. Nah, konsentrasi manajemen strategi mengajarkan kita memberikan penguasaan atau keterampilan untuk bisa mengambil keputusan dari sekian banyak alternatif-alternatif yang ada. Itu menurut saya, menurut kami dari konsentrasi manajemen strategi yang menjadi keunggulan manajemen strategi. Walaupun mungkin ada beberapa pihak yang menganggap itu menjadi tantangan, gitu kan ya. Nah, bicara tentang tantangan, ada memang beberapa yang menjadi sebetulnya kalau di nomor 2 ini sulit, saya pikir bukan sulit gitu kan ya, ini tantangan. Yang pertama, yang seperti tadi yang saya sampaikan, jumlahnya terbatas sehingga apa? Topik-topiknya kadang memang tidak sebanyak dari jurusan dari konsentrasi yang lain. Kalau marketing itu topiknya menjadi sangat dinamis gitu kan ya. Topiknya menjadi sangat banyak ya karena sudah banyak yang neliti. Tapi di manajemen strategi bukan berarti karena topiknya sempit, tidak. Karena memang belum dieksplorasi saja. Misalnya tentang karakter pengambilan keputusan gitu kan ya. Dia risk taker atau risk averter misalnya seperti itu. Mungkin belum ada yang ngambil penelitian tentang itu padahal itu ranah manajemen strategi. Kemudian memang di manajemen strategi karena yang menjadi objek penelitian itu perusahaan, biasanya untuk tesis, untuk skripsi, biasanya unit analisisnya perusahaan. Jadi mungkin dengan bahasa sederhana, respondennya biasanya perusahaan atau direktur. Kalau marketing, respondennya biasanya bisa customer, gitu kan ya. Tapi keuangan
unit analisisnya keuangan. Konsentrasi strategik, unit analisisnya biasanya perusahaan. Jadi harus beberapa perusahaan. Kadang itu yang memberikan tantangan gitu kepada mahasiswa. Karena memang logikanya menjadi lebih mudah untuk mencari responden customer daripada mencari responden owner gitu kan ya. Itu yang menjadi poin di nomor 2. Jadi kemudian tantangannya itu tadi yang saya bilang, sebetulnya sih itu kekuatan, harus memahami semua fungsi yang ada di dalam satu organisasi. Nah, kalau saya mau simpulkan, sebetulnya tantangannya memang kita harus mengeksplorasi banyak topik-topik baru, karena topik yang tersedia untuk kita replikasi gitu masih terbatas. Kemudian unit analisisnya, tetapi bukan berarti unit analisisnya nggak boleh pegawai, bisa. Ada beberapa variabel yang unit analisisnya bisa pegawai. Misalnya knowledge management, gitu kan ya, knowledge management bisa pegawai. Gitu. Tapi ada beberapa memang atau kebanyakan variabel-variabel yang diteliti di konsentrasi manajemen strategi itu unit analisisnya perusahaan. Tetapi apalagi kalau sekarang sudah menggunakan kuesioner online gitu, saya pikir hal itu sudah bisa diselesaikan masalah itu. Oke, ada yang bertanya prospek pekerjaan. Saya pikir ini pertanyaan sebetulnya sudah harus dirubah gitu, bukan prospek pekerjaan, karena di quote yang terakhir pekerjaan itu akan follow kita. Berdasarkan apa? Berdasarkan kekuatan kita. Jadi kekuatan kita itu yang kita tawarkan, dan ini nanti pekerjaan itu yang akan datang ke kita. Tetapi kalaupun saya harus menyampaikan kira-kira prospek pekerjaannya apa, pengusaha. Pengusaha itu butuh untuk butuh penguasaan atau cara atau metode untuk mengambil keputusan. Butuh melatih diri untuk peka terhadap perubahan. Nah, manajemen strategi itu ada di dalam dimensi itu. Jadi pengusaha, BUMN ya, BUMN saya pikir ya di BUMN apalagi untuk menduduki jabatan atau fungsi-fungsi di mana dia harus mengambil keputusan, background konsentrasi manajemen strategik ini mempunyai advantage yang sangat besar. Project manager, gitu kan ya, ketika kita diberikan kepercayaan untuk memegang satu proyek tertentu. Kalau kita memegang satu proyek tertentu, kita memang harus mengintegrasikan semua fungsi yang ada di dalam manajemen. Nah, itu yang ada di dalam manajemen strategi. Jadi, anak-anak yang ngambil konsentrasi di manajemen strategi pastinya akan sudah terbiasa dengan hal-hal yang seperti ini. Perusahaan multinasional yang mungkin mereka mencari kompetensi tentang orang yang bisa mengambil keputusan, orang yang bisa memanage proyek dan lain sebagainya. Manajer bisnis, peneliti, konsultan bisnis, gitu kan ya. Saya misalnya karena saya konsentrasi dari S1 manajemen strategi, S2 saya ngambil konsentrasi manajemen strategi, S3 saya juga ngambil konsentrasi manajemen strategi. Jadi saya menggunakan modal itu, gitu kan ya, kompetensi itu untuk diskusi dengan beberapa perusahaan untuk memecahkan atau memberikan solusi pada masalah-masalah mereka. Jadi bisa masuk ke dalam konsultan bisnis karena wawasannya menjadi lebih komprehensif. Manajer risiko dari satu perusahaan karena di manajemen strategi juga diajarkan untuk memitigasi risiko. Nah, sebagai kesimpulan dari prospek pekerjaan, saya ingin mengencourage kalian dimanapun pada konsentrasi apapun, temukan kekuatan kalian, temukan kompetensi kalian, itu yang harus kalian tunjukkan. Karena apa? Karena penguasaan itu, kemampuan kalian itu yang akan mendatangkan pekerjaan, yang akan mendatangkan peluang untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi kalau pertanyaan prospek pekerjaannya apa, tergantung di mana kekuatanmu kamu bisa tunjukkan. Kalau saya ini sekedar cerita, sekedar sharing, karena saya sangat tertarik dengan corporate social responsibility, akhirnya saya ngambil konsentrasi
di social responsibility, kemudian saya berusaha memperkuat diri dengan ikut sertifikasi tentang corporate social responsibility. Akhirnya beberapa perusahaan meng-hire saya menjadi konsultan CSR untuk perusahaannya. Jadi ini yang ingin saya bagi ke mahasiswa, perkuat diri kalian dengan apa yang menurut kalian itu menjadi kemampuan itu. Nah, nanti kalian akan bisa memberikan manfaat. Jadi mungkin dengan kalimat yang lebih sederhana, pekerjaan itu akan follow kekuatan yang kalian miliki. Nah, kemudian ini quote yang tadi saya berikan. Jadi pesan saya, temukan di mana kalian mempunyai kekuatan, kembangkan itu, kemudian adaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada, supaya kalian bisa berkontribusi, gitu kan ya. Kalian bisa sustainable, dan lebih penting dari itu, kalian bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Saya pikir itu tentang konsentrasi manajemen strategi. Oh, ada satu yang saya mungkin harus bagi juga. Ini mungkin penting bagi beberapa mahasiswa. Dosen-dosen yang mengajar siapa? Tadi dua yang sudah saya sebutkan, ada Pak Dr. Jatno, kemudian Pak Bayu Ilham, kemudian ada Bu Sri Palupi, pastinya kalian sudah pada tahu semua ini mahasiswa, kemudian ada Ibu Rofiati, kemudian ada Pak Ervan, kemudian ada saya tentunya, kan ya. Itu beberapa dosen yang mengampu atau mengajar manajemen strategi, yang bisa menjadi pembimbing, yang untuk mata kuliah yang pilihan wajib, kalian akan bertemu dengan dosen-dosen itu. Ya, bisa jadi mungkin dosen-dosennya yang akan menjadi preferensi pengambilan konsentrasi di manajemen strategi. Jadi itu beberapa hal yang saya bisa share untuk konsentrasi manajemen strategi. Silahkan merenung, silahkan memilih, temukan kekuatan kalian di mana, kemudian kembangkan kekuatan kalian itu, songsong semua tantangan yang ada di dalam lingkungan, dan berikan manfaat bagi semua orang. Saya cukupi sharing ini sampai di sini. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Belajar terus, sukses, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.